Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya Lukman Agung Wicaksono, guru EPS SMP MBS Kampung Sawah. Tak lupa kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi kita Nabi Muhammad SAW atas nikmat syukur kita, nikmat iman kita, dan nikmat sehat kita. Karena pada akhir-akhir ini, akhir-akhir ini nikmat sehat itu sangat luar biasa mahalnya teman-teman semua. Jadi jangan lupa kita bersyukur atas nikmat yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan tentang globalisasi, namun judulnya kita lanjutkan pembahasannya. Pada tahap ini kalian akan membahas tentang upaya-upaya dalam menghadapi bentuk dari globalisasi tersebut, yaitu terutama di era sekarang, yaitu di Indonesia. Untuk sebelum membahas materi ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya kita lebih khusyuk, supaya ilmu kita bisa bermanfaat di kemudian hari dengan membaca basmalah. Oke, baik teman-teman semua, kita lanjut. Yang pertama, upaya menghadapi globalisasi di bidang budaya, teman-teman. Di bidang budaya, yang pertama, kita harus selektif dalam memilih budaya asing yang sesuai dengan budaya asli. Jadi, dalam menghadapi globalisasi ini, dalam bidang budaya ini, kita harus benar-benar selektif, teman-teman semua. Kira-kira budaya Jepang ini bagus enggak buat kebudayaan kita? Kira-kira budaya Korea ini bagus enggak? Kalau tidak bagus ya ditinggalkan, teman-teman semua. Ngapain kita pertahankan? Kira-kira budaya ini bagus enggak buat agama kita? Cocok enggak sama agama kita? Kalau tidak cocok, tinggalkan, teman-teman semua. Ambil yang bagusnya, tinggalkan yang jeleknya. Itu adalah salah satu upaya kita dalam menghadapi globalisasi di dalam bidang budaya. Yang kedua, mempromosikan budaya asli ke kancah internasional. Artinya apa? Artinya kita ikut turut serta mempromosikan budaya-budaya yang baik kita di Indonesia ini dipromosikan kemana? Ke kancah internasional. Seperti halnya budaya-budaya Korea, budaya Jepang yang masuk ke Indonesia. Dia juga sama, tujuannya mempromosikan budaya mereka kemana? Ke Indonesia. Kita pun jangan mau kalah, teman-teman semua. Promosikan budaya kita yang baik-baik yang punya kita ke dunia internasional. Yang kedua, menggunakan produk-produk lokal. Cintailah produk-produk dalam negeri. Apalagi sekarang itu, kalau kalian tahu teman-teman semua, kalau kalian mengikuti berita terkini, Presiden Prancis yang mengumumkan atau yang mengumumkan bahwa dia tidak akan meminta maaf persoalan tentang kartun Nabi Muhammad SAW yang menurut kita sebagai umat muslim yaitu sangat melecehkan Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dia dengan sengaja memunculkan kartun Nabi Muhammad yang dibuat oleh salah satu warganya, yaitu warga Prancis. Tapi Presiden Prancis mendukungnya. Akibatnya apa? Akibatnya banyak kecaman dari semua penduduk di dunia ini yang beragama Muslim. Kita semua mengecam. Akibatnya apa? Produk-produk Prancis diboikot di setiap negara-negara Muslim, teman-teman, termasuk negara Indonesia. Nah, ini kesempatan kita untuk apa? Untuk menggunakan produk-produk lokal kita, atau untuk apa? Untuk lebih mencintai tentang produk-produk lokal kita. Baik produk apapun, maka dari itu cintailah produk-produk dalam negeri, teman-teman semua. Lanjut, memperkuat persatuan dan kesatuan untuk melindungi budaya-budaya dari negara-negara lain. Jadi jangan sampai adanya diskriminasi atau asimilasi atau penghilangan budaya. Kalau akulturasi masih bisa diterima karena mengambil yang baiknya tapi membuang yang buruknya.
Yang terakhir yaitu melestarikan budaya asli atau budaya lokal. Lestarikanlah budaya-budaya yang baik kita, jangan sampai hilang, seperti halnya contoh budaya gotong royong, budaya saling tegur sapa. Itu adalah salah satu budaya-budaya yang baik yang ada di Indonesia tercinta ini. Lanjut, yang kedua yaitu dalam bidang transportasi. Yang pertama, memanfaatkan alat transportasi sesuai jarak dan waktu. Jadi memanfaatkan alat transportasi seefektif mungkin teman-teman semua. Menjaga keberadaan alat transportasi lokal sebagai salah satu khasanah budaya bangsa. Itu menjaga keberadaannya, misalkan ada bemo dulu, ada bajai yang di Jakarta dan lain sebagainya. Kalau di daerah lain apa orang tahu. Ada dokar misalkan di daerah Jawa. Yang ketiga, menggunakan alat transportasi sesuai keperluan agar dapat meminimalisasi pencemaran lingkungan. Jadi itu kurang lebih seperti itu teman-teman semua. Itu dalam bidang transportasi. Kemudian kita lanjut dalam bidang ekonomi. Yang pertama, menyiapkan sumber daya yang kompeten dan kompetitif. Artinya apa? Sumber daya manusia yang kompeten dan yang kompetitif. Melakukan standarisasi dan sertifikasi bagi perusahaan dan lembaga pemerintah. Jadi tidak hanya asal-asalan saja perusahaan dari luar negeri masuk ke Indonesia diterima dengan baik, padahal dia perusahaan yang abal-abal, padahal dia perusahaan yang intinya merugikan kekayaan negara Indonesia yang begitu melimpahnya, begitu hebatnya kekayaan yang ada di dalam Indonesia ini. Menghilangkan praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN yang sering disebut kita. Korupsi yaitu menggelapkan uang negara, kolusi itu yaitu adanya orang dalam, dan nepotisme itu kekeluargaan. Jadi apa kurang begitu suka. Yang keempat, mendorong pengusaha lokal berkompetisi secara sehat. Jadi tidak boleh saling sikut menikut, tidak boleh bertengkar. Jadi mendorong perusahaan lokal bersaing secara sehat. Untuk apa? Untuk menghadapi perusahaan-perusahaan dari luar negeri. Yang terakhir, mendorong masuknya produk kreatif dan inovatif ke luar negeri atau ekspor. Kita mengeluarkan. Impor yaitu masuk berarti kita menerima produk dari luar negeri. Tapi kalau ekspor kita menjual barang ke luar negeri. Itu mendukung produk-produk yang kreatif dan produk-produk yang inovatif teman-teman semua. Itu upaya menghadapi globalisasi di bidang ekonomi. Lanjut, yang selanjutnya yaitu di bidang komunikasi. Memanfaatkan alat komunikasi sesuai dan fungsi kebutuhan. Jangan terlalu banyak main game, jangan terlalu banyak menggunakan smartphone sampai lupa waktu sholat dan lain sebagainya. Itu salah satu dari sesuai dengan fungsi kebutuhan kita. Yang kedua, memanfaatkan alat komunikasi demi kemajuan bangsa. Yang ketiga, memperkenalkan kepada masyarakat luas dan fungsi teknologi informasi. Yang terakhir yaitu memilih informasi dengan tepat atau bijak agar terhindar dari berita palsu atau yang sekarang atau bisa disebut dengan berita hoax. Jadi kita harus pandai-pandai memilih mana berita yang benar dan mana berita yang salah. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman semua. Itu upaya dalam menghadapi globalisasi dalam bidang telekomunikasi atau komunikasi. Yang terakhir yaitu dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama yaitu upayanya apa? Meningkatkan penguasaan terhadap teknologi modern. Kita jangan sampai tertinggal dengan teknologi yang ada. Jadi mau tidak mau kita harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga yaitu mengikuti kompetisi dalam kemajuan iptek atau ikut serta. Yang terakhir yaitu mengedepankan orientasi pada masa depan. Jadi kita harus bisa melihat bagaimana teknologi, bagaimana ilmu pengetahuan yang akan datang seperti apa. Kita harus mengikuti, kita harus mencerna, dan kita harus bisa mengedepankan, dan kita harus bisa meningkatkan. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman semua. Terima kasih.
Bapak ucapkan jazakumullah atas perhatiannya, atas waktu yang sudah kalian berikan kepada Bapak agar dapat menikmati atau menonton video ini. Tetap selalu semangat dalam belajar, jangan lupa jaga kesehatan pada saat ini, karena kesehatanlah sangat mahal pada akhir-akhir ini. Terima kasih, Bapak ucapkan jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.